Assalamualaikum, hai teman-teman anime. Hari ini saya akan melanjutkan tentang kisah hidup Obito Uchiha. Tetapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum berlangganan di channel kami ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tidak lupa juga lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kakashi dan Rin telah diselamatkan oleh Minato, dan ketika kembali ke Konoha, nama Obito diukir di batu peringatan desa. Namun sebenarnya Obito berhasil diselamatkan oleh Madara Uchiha. Ia membawa Obito ke makam pegunungan dan merawat luka-lukanya dan mengeluarkan bagian-bagian yang terlalu rusak untuk disembuhkan dan menggantinya dengan anggota tubuh yang dibudidayakan dengan sel-sel Hashirama Shinju. Meskipun luka-luka badan sebelah kanannya rusak, tapi saringan kanan Obito bertahan dan masih utuh. Meski Obito saat itu ketakutan oleh Madara, Obito merasa berhutang budi kepadanya karena telah menyelamatkan nyawanya dan bersedia memberi bantuan apapun yang ia bisa. Madara nantinya memberi tawaran yang tidak bisa Obito tolak. Obito memulai proses rehabilitasi yang panjang, ingin pulih cukup baginya, ingin pulang ke Konoha dan membantu teman-temannya dan desa dengan perangnya masih berlangsung. Dengan bantuan Zetsu putih dan Zetsu berwajah spiral, Obito menjadi terbiasa dengan anggota badan pengganti dan kemampuan yang mereka berikan kepadanya. Sementara itu, Madara memberitahu Obito tentang realita dunia yang kejam dan rencananya untuk menyelamatkannya. Namun menurut Obito, perkataan Madara tidaklah penting. Selama akhir proses penyembuhannya, Zetsu putih memberitahu Obito bahwa Rin dan Kakashi di tempat yang lain dan akan dibunuh oleh ninja Irigakure. Obito bergegas membantu mereka. Zetsu wajah spiral menawarkan untuk membungkus Obito dengan tubuhnya. Sebelum berangkat, Obito mengucapkan terima kasih kepada Madara atas semua bantuannya dan mengatakan bahwa dia tidak akan kembali. Madara menegaskan padanya bahwa Obito akan kembali padanya. Zetsu spiral mengantarkan Obito ke tempat Rin dan Kakashi. Sepanjang jalan, ia terus menanyakan tentang tidak kehadiran Minato. Ketika mereka tiba, mereka menemukan Rin dan Kakashi dikelilingi oleh ninja Irigakure, dan Obito tidak sangat menyangka ketika Kakashi menusuk Chidorinya menembus jantung Rin. Kematian Rin menyebabkan masing-masing Sharingan mereka berubah menjadi Makyu Sharingan, sebuah proses yang mengakibatkan Kakashi pingsan. Marah apa yang telah terjadi, Obito menggunakan kolaborasi dari Kamu Makyu Sharingan berelemen kayu dari tubuh Zetsu wajah spiral untuk membantai ninja Irigakure. Peristiwa tersebut adalah peristiwa di mana pertama kalinya Obito membantai seluruh ninja Irigakure dengan kejam tanpa ampun. Ninja Irigakure merasa ketakutan kepada kekuatan Obito, dan kemudian Obito membunuh mereka semua tanpa sisa. Namun hanya Kakashi yang ia tidak bunuh, karena baginya membunuh Kakashi sangatlah tidak penting. Ketika semua dari mereka mati, Obito sadar bahwa selama ini berada di neraka. Ia belum mengucapkan rasa cintanya kepada Rin, namun Rin sudah tiada. Obito memilih tubuh Rin yang tiada bernyawa dan berjanji akan menghidupkan Rin di dunia mimpi. Dari situlah ia sadar bahwa perkataan Madara adalah benar, bahwa di dunia shinobi tidak akan ada perdamaian sampai kapanpun. Lalu Obito kembali ke tempat Madara dan mengabaikan Kakashi yang tidak sadar. Obito yang kembali ke pemakaman pegunungan berjanji untuk melakukan apapun untuk Madara jika bisa membawanya bersama Rin dan Kakashi lagi. Madara menjelaskan mata bulannya yang akan menghentikan dunia panah dengan kekerasan dan kematian, di mana tidak ada yang perlu mati. Obito yang tertarik bertekad menciptakan kenyataan di mana dia, Rin, dan Kakashi bisa hidup di samping satu sama lain. Madara menyampaikan semua pengetahuan dan rencananya kepada Obito, mengajarkannya kepada tentang kemampuan yang ia butuhkan untuk bergerak maju, mempercayakannya dengan barang-barangnya, dan mendiplikasikan Zetsu hitam untuk bertindak sebagai pembantu. Setelah meninggalkan hampir semua yang Obito butuhkan, Madara terputus dari patung iblis dari jalan luar yang membuat dia tetap hidup, dan mengatakan kepada Obito bahwa sampai kebangkitannya dia akan bertindak sebagai Madara Uchiha dengan menggunakan nama Madara dan menyembunyikan identitasnya. Obito bergerak dalam bayang-bayangan dunia ninja untuk menjalankan potongan-potongan rencana mata bulan. Tak lama setelah kematian Madara, Obito dan Zetsu pergi ke Amigakure untuk mendekati kelompok Akatsuki yang masih baru terlahir, dengan tawaran dukungan dengan menciptakan kedamaian dunia yang ia impikan. Sebenarnya dia membutuhkan Nagato, di mana Madara telah menanamkan reneganya beberapa tahun sebelumnya. Dan siapa yang akan dibutuhkan pada tahap akhir rencana mata bulan ini? Obito mengatakan rencananya kepada mereka bertiga, sementara Obito hampir bisa mengendalikan Nagato. Namun pemimpin Akatsuki yaitu Yahiko menolak permintaan Obito, karena baginya permintaan Obito adalah omong kosong. Obito mengetahui adanya persengkokolan antara Hanzo dan Danzo Shimura untuk membunuh Yahiko. Dia menjaga dan membunuh anggota Akatsuki yang mencoba menyelamatkan Conan, dan begitu Yahiko meninggal, mendorong Nagato ke arah baru bagi organisasi tersebut, yaitu berfokus untuk mengumpulkan monster berekor. Saat itu Nagato sadar perkataan Obito adalah benar, bahwa di dunia shinobi perdamaian tidak bisa diraih. Ia kemudian setuju dan mengikuti rencana Obito, sementara Nagato sebagai pemimpin Akatsuki dan merekrut ninja yang kuat untuk tujuan mereka. Obito menggunakan nama Tobi dan mengubah kepribadiannya untuk menyembunyikan identitasnya. Beberapa tahun kemudian mengunjungi makam Rin di Konoha, Kakashi sudah di sana saat ia tiba, dan Obito sambil mengawasi diam-diam di balik pohon. Kakashi yang menaruh harapan bunga di makam Rin, kemudian Obito melemparkan bunga tersebut karena baginya adalah semua omong kosong. Kemudian setelah itu Obito menyerang Konoha dengan menggunakan Kyuubi Okada 9 yang sebelumnya ia menambahkannya ketika ia menyerang Minato saat Kushina saat melahirkan Naruto. Minato sebagai Hokage pada saat itu bertanggung jawab untuk menyelamatkan desa, kemudian ia bertarung dengan Obito. Minato pada saat itu tidak mengetahui bahwa yang memakai topeng itu adalah Obito, dan pada akhirnya Obito berhasil dikalahkan oleh kehebatan Minato.
Sekaligus Kyuubi juga berhasil disegel oleh Minato ke dalam tubuh Minato dan Naruto. Setelah beberapa tahun lamanya, anggota Akatsuki makin kesini semakin kehilangan anggotanya. Hal tersebut membuat Obito menjalin kerjasama dengan Kabuto. Kabuto berhasil membangkitkan Madara. Hal tersebutlah yang membuat Obito ingin bekerja sama dengan Kabuto. Saat bertarung melawan Kakashi di Perang Dunia Keempat, Kakashi sadar bahwa pria yang bertopeng selama ini yang ia lawan adalah Obito. Kakashi tidak menyangka Obito masih hidup. Kakashi berusaha menyadarkan Obito, namun Obito tetap pada jalannya sampai Obito menjadi Jinchuriki Kyuubi. Obito sadar dikarenakan Naruto yang telah menyadarkannya. Obito kemudian berkhianat kepada Madara dan ingin menjadi Hokage seperti dahulu lagi. Obito kemudian sadar bahwa selama ini Madara lah yang menyebabkan kematian Rin. Madara memberitahukan kebenarannya pada Obito yang membuat Obito sadar akan kesalahannya. Pertarungan terakhir Obito adalah saat ia melawan Kaguya. Obito membantu Naruto, Sasuke, Sakura, dan juga Kakashi untuk mengalahkan Kaguya. Sampai di satu titik, Obito menyelamatkan Naruto dan juga Kakashi yang membuat dia harus merelakan nyawanya. Obito percaya kepada mereka berempat bahwa mereka akan berhasil mengalahkan Kaguya. Aksi Obito terakhir adalah ia menyerahkan mata Sharingannya kepada Kakashi, sehingga pada saat itu Kakashi memiliki 2 mata Sharingan. Mata Sharingan pemberian Obito membuat Kakashi mengalahkan Kaguya berkat kerjasama tim 7, sekaligus menyelamatkan dunia shinobi dari kehancuran. Oke teman-teman anime, itulah kisah hidup dari Obito Uchiha. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like dan di komen juga. Dan jika teman-teman ingin berlangganan video dari kami, kalian bisa klik dan jangan lupa mengaktifkan lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami. Mudah-mudahan teman-teman terhibur dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.